Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pada Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan karyawan MTQ 22 yang saya hormati, murid-muridku, murid Pak Asraf, murid semuanya yang saya cintai dan sangat saya banggakan. Yang pertama, mari kita bersama-sama menyatakan syukur kepada Allah SWT karena rahmatnya, karena nikmatnya kita bisa bersama-sama menjalankan aktivitas pada siang hari ini, dan mudah-mudahan aktivitas yang akan kita laksanakan dan seterusnya akan dicatat sebagai amal ibadah kepada Allah SWT. Amin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan pengikutnya, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di dunia hatta akhirah. Amin Allahumma. Beserta upacara yang saya hormati, pada kesempatan pagi yang sejuk ini saya akan menyampaikan selaku pemimpin acara, yaitu tentang temanya adalah tentang kebersihan. Namun sebelum saya sampaikan, yang pertama saya ucapkan terima kasih sekali kepada semua peserta upacara, khususnya para petugas. Walaupun ada sedikit mungkin kekurangan dan sebagainya, nanti bisa diperbaiki. Khususnya untuk kesiapan semuanya dalam keadaan siap. Dari tadi Bapak Kepala menyampaikan pada waktu latihan, siap itu seperti apa? Siap seperti apa? Tujuan kita melatih keadaan atau kesiapan itu adalah menjadikan diri kita disiplin. Kemudian yang kedua adalah kita melaksanakan upacara ini sebagai bentuk rasa cinta kita kepada negara Republik Indonesia dan penghargaan terhadap para pejuang yang telah memperjuangkan negara Indonesia dari merebut, mempertahankan kemerdekaan. Itu sekarang mudah sekali. Kamu bisa melihat bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Palestina, anak-anak kecil, begitu mengerikan kita melihat di video-video. Nah, kita yang sudah merdeka tinggal hanya sebatas upacara roh pada dapur supaya berdiri yang tegak, yang rapi, yang tenang, belum bisa. Tapi setelah ini saya yakin semuanya bisa, sebagai bentuk penghargaan kamu, penghargaan kita terhadap negara Indonesia. Itu. Kemudian langsung kepada materi, bahwa di dalam sebuah makalah disebutkan bahwa an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan ada juga yang menyebutkan dalam sebuah hadis atau guru syatrul iman, kebersihan, kesucian itu adalah bagian daripada iman. Namun demikian, sekarang kita bisa melihat bahwa di lingkungan kita masih ada sedikit kekurangan. Sampah masih ada di mana-mana, terutama sampah-sampah yang tidak bisa membusuk. Kalau sampah bisa membusuk, atau dalam bahasa IPA-nya namanya sampah apa? Organik. Itu nanti akan diurai oleh mikroorganisme, akhirnya jadi busuk, akhirnya kembali menjadi tanah. Tapi kalau sampah-sampah yang non-organik itu membutuhkan waktu yang sangat lama, terutama umpamanya plastik. Plastik itu menurut penelitian akan hancur, akan kembali lebur, membutuhkan waktu ratusan tahun. Mungkin 2 atau 3 generasi kamu baru bisa hancur. Berbeda mungkin dengan besi-besi yang berat, sakit, itu akan mengalami pembusukan atau namanya korosi. Kalau bahasa kamu boleh ngarang apa itu? Gerang, akhirnya jadi hina. Untuk itu, ya, mari kita bersama-sama mulai tadi. Kita yang sudah bagus ditingkatkan, yang belum dilaksanakan. Semuanya lihat sini. Ini apa? Sapu. Ya, sapu. Sapu ini gunanya adalah untuk menyapu.
Tapi biasanya oleh anak kelas 1, kelas 2 selain untuk nyapu juga digunakan untuk ebek-ebekan. Bukan untuk itu ya, untuk nyapu. Ya kalau anak kelas 1, 2 mungkin belum bisa nyapu. Ya, kalau nyapu anak kelas 1, 2 itu nyapunya disuruh-suruh seperti ini, sehingga mengakibatkan sapu ini cepat rusak. Ya, kalau atas mungkin sudah diangkat kayak gini nyapunya. Ya. Untuk itu anak kelas 1, kelas 2 nya sudah latihan, dan kemarin saya perhatikan nyapunya diangkat seperti ini, bukan didorong seperti ini, seperti ngepel, bukan. Ya. Kemudian setelah nyapu, sampahnya dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke mana? Ke tempat sampah. Ke tempat sampah. Di kelas kamu pasti banyak ada tempat sampah. Di situ letaknya, bukan dimasukkan ke dalam tas kamu. Kamu udah jajan cireng yang dibungkus plastik, kemudian plastiknya dimasukkan ke tas, apalagi ke godagan, ya. Saya lihat sekarang sudah tidak ada sampah di godagan. Godagan tahu? Laci, ya, laci. Apalagi dimasukkan ke dalam saku kamu. Kemudian setelah ada tempat sampah baru dimasukkan gitu. Untuk itu pada kesempatan kali ini Pak Asraf menyampaikan, saya menyampaikan, kita bersama-sama, kalau kamu melihat sampah dimanapun, ya dimanapun khususnya di lingkungan kita, di masyarakat kita, ambil, letakkan di tempat sampah. Ada sela-sela apa? Contohnya itu di tembok itu, di sela-sela tanaman banyak dulu, tapi sekarang udah gak ada. Dulu itu banyak sekali sampah plastik bersarang di situ. Sekarang tidak ada. Kalau ada mungkin lebihan dulu, karena belum pada busuk. Ya, siap ya? Ya, kamu anak hebat, kamu anak pintar. Apa yang Pak Guru sampaikan, Bapak Kepala sampaikan, pasti Anda laksanakan. Itu ya. Karena kurang bijaksana, karena keadaan cuaca sudah mulai gerimis, tapi nggak ada apa-apanya. Penghargaan kamu terhadap negara dalam mengikuti upacara ini, dalam bentuknya adalah sebagai upacara ini, tidak ada apa-apanya dengan para pejuang yang telah berjuang mempertahan, apalagi udah kayak gini, hujan, malam, petang, sakit karena tembak, lapar kan nggak ada makanan, untuk merebut kemerdekaan. Kecil kita upacaranya ini belum kecil. Siap ya? Sekali lagi kita jaga kesehatan kita jaga kebersihan kita, sehingga kita bisa beraktivitas dengan senang karena lingkungan kita bersih. Kemudian kesucian juga, kesucian ya, ini khususnya untuk anak putra ya. Kalau kamu buang air itu jangan sambil berdiri, karena pasti akan nyereti, nyipati ke pakaian kamu. Kemudian kamu sholat, maka sholat kamu membawa najis. Orang sholat membawa najis itu eman-eman sholatnya, eman-eman sholatnya. Ini ada kisah sedikit tentang orang yang pipis sembarangan. Jadi pada zaman Rasulullah itu ada seorang yang meninggal dunia, dia tetap sholat juga seperti kamu semuanya, tetap sholat, meninggal dunia, kemudian dimandikan ya, kemudian dibungkus namanya apa? Dikafani, ya, dikafani. Kemudian mau disolati. Pada waktu mau disolati itu di bagian tengah itu ada uget-uget. Penasaran, nanti sahabatnya buka, apa uget-uget? Setelah dibuka ternyata di burungnya ada ular. Burung, ngerti burung? Manuk. Burungnya digubet ular. Setelah ditanya-tanya ternyata apa? Karena orang itu pada waktu buang air kecil itu tidak mati. Mengerikan kan? Itu belum dikubur itu. Alhamdulillah. Itu saja, kurang bijaksana saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.